Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, ketemu lagi dengan Bu Samsiati di pelajaran biologi kelas 11. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang sistem saraf. Anak-anakku, kompetensi dasar yang akan kita capai pada pertemuan kali ini adalah 3.10 menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem koordinasi, saraf, hormon, dan alat indera dalam kaitannya dengan mekanisme koordinasi dan regulasi serta gangguan fungsi yang terjadi pada sistem koordinasi manusia. 4.10 menyajikan hasil analisis pengaruh pola hidup terhadap kelainan pada struktur dan fungsi organ sistem koordinasi yang menyebabkan gangguan sistem saraf dan hormon pada manusia berdasarkan studi literatur. Anak-anakku, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini adalah 1. Menganalisis susunan sistem saraf pada manusia. Yang kedua, menjelaskan struktur dan fungsi bagian-bagian otak. Yang ketiga, menjelaskan struktur dan fungsi sumsum tulang belakang. Yang keempat, menjelaskan perbedaan saraf otonom dan saraf somatik. Yang kelima, menjelaskan perbedaan saraf kranial dan saraf spinal. Dan yang keenam, memberikan contoh kerja saraf simpatis dan parasimpatis. Anak-anakku, sistem saraf pada manusia terdiri atas sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat terdiri atas otak atau ensefalon dan sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Otak terbagi menjadi otak besar atau cerebrum, otak tengah atau mesencephalon, otak kecil atau cerebellum, sumsum lanjutan atau medula oblongata. Sistem saraf tepi terdiri atas sistem saraf sadar dan sistem saraf tak sadar atau otonom. Sistem saraf sadar terdiri atas 12 pasang saraf kranial dan 31 pasang saraf spinal. Sistem saraf tak sadar terdiri atas sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis. Mari kita bahas satu persatu. Dimulai dari sistem saraf pusat yang terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Kita mulai dari otak. Otak manusia merupakan pusat koordinasi. Perhatikan gambar otak manusia berikut ini. Otak berada di dalam tulang tengkorak. Otak dibungkus oleh selubung yang disebut dengan meninges. Meninges tersusun atas 3 lapisan, yaitu 1. Durameter merupakan lapisan terluar yang melekat pada tulang. Yang kedua adalah arachnoid yang merupakan lapisan yang berada di antara durameter dan piameter. Dan yang ketiga adalah piameter, merupakan lapisan paling dalam yang melekat pada permukaan sumsum. Di antara lapisan piameter dan arachnoid terdapat ruang subarachnoid yang di dalamnya berisi cairan. Cairan tersebut dinamakan cairan cerebrospinal. Otak terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada otak besar atau yang disebut dengan cerebrum,
otak tengah atau mesencephalon, otak depan atau diencephalon, otak kecil atau cerebellum, jembatan Farol atau pons Faroli, dan medulla oblongata. Kita mulai dari otak besar atau yang biasa disebut dengan cerebrum. Perhatikan gambar struktur otak berikut ini. Otak besar terbagi menjadi beberapa lobus, antara lain 1. Lobus occipital yang merupakan bagian belakang. Lobus occipital merupakan pusat penglihatan. Pukulan yang mengenai bagian ini dapat menyebabkan adanya seperti kilatan cahaya. Apabila bagian ini rusak atau diambil, maka akan menyebabkan kebutaan, meskipun faal alat penglihatannya normal. Yang kedua, lobus temporal atau bagian samping. Lobus temporal merupakan pusat pendengaran. Apabila terjadi kerusakan pada salah satu bagian saja, samping kiri atau samping kanan, dapat menyebabkan ketulian. Yang ketiga, bagian tengah merupakan pusat pengatur kerja kulit dan otot terhadap rangsangan panas, dingin, sentuhan, dan tekanan. Yang keempat, ada lobus frontalis atau bagian depan yang merupakan pusat gerak otot. Yang kelima, ada lobus parietalis yang merupakan pusat indera sensorik, peka terhadap perubahan karena panas, dingin, tekanan, dan sentuhan. Antara lobus frontalis dan lobus parietalis dipisahkan oleh suatu lekukan. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang otak. Perhatikan gambar otak berikut ini. Otak manusia terdiri atas 1. Otak besar yang merupakan pusat saraf utama karena berperan dalam pengaturan seluruh aktivitas tubuh, antara lain pernafasan, kesadaran, ingatan, keinginan, kecerdasan, kepribadian, daya cipta, daya khayal, bahkan kepercayaan kepada sesuatu yang bersifat metafisik. Pada bagian otak besar terdapat daerah asosiasi, yaitu bagian yang menghubungkan antara bagian sensorik dan motorik. Yang kedua, otak tengah atau mesencephalon yang terdiri atas 1. Kolikuli superior yang mengatur refleks mati. Yang kedua, kolikuli inferior yang merupakan pusat pendengaran. Otak tengah manusia berukuran kecil dan terletak di depan otak kecil. Otak tengah memiliki bagian dorsal yang disebut atap, tersusun oleh 4 bagian yang menonjol, 2 tonjolan ke atas dan 2 tonjolan ke bawah. Pada otak tengah terdapat saraf okulomotoris, yaitu saraf yang berhubungan dengan pusat pergerakan mata, misalnya mengangkat kelopak mata dan memutar mata. Yang ketiga adalah otak depan atau diencephalon yang terdiri atas 1. Talamus, yaitu bagian penerima dan penerus impuls yang datang dari saraf perifer dan meneruskannya ke pusat sensoris pada bagian korteks otak. Yang kedua, hipotalamus, yaitu bagian pengatur suhu tubuh dan juga pengatur rasa mengantuk, emosi, dan tekanan darah. Juga mengatur rasa lapar. Yang keempat adalah otak kecil. Otak kecil atau cerebellum merupakan bagian terluas kedua dari otak. Otak kecil terdapat di
bagian belakang dan bawah rongga tengkorak. Otak kecil berfungsi mengatur gerakan otot dan mengatur keseimbangan posisi tubuh. Sehingga otak kecil dikatakan sebagai pusat keseimbangan dan koordinasi. Yang kelima adalah jembatan Farol atau pons Farolli yang merupakan penghubung otak kanan dan otak kiri. Dan yang keenam, sumsum lanjutan atau medula oblongata yang mengatur denyut jantung dan kecepatan bernafas. Mengingat bahwa otak besar dapat menerima sensasi penginderaan dan merupakan bagian yang dapat mengendalikan dan mengatur kerja organ-organ tertentu sehingga bersifat motorik, maka otak besar dapat dibedakan menjadi 3 daerah, yaitu 1. Daerah sensorik atau area sensorik yang berhubungan dengan penerimaan rangsang dari reseptor yang terletak di indera. Yang kedua, daerah motorik atau area motorik yang berperan untuk merespon rangsang yang sampai ke otak melalui informasi yang dikirim ke efektor seperti otot, kelenjar, dan kulit. Yang ketiga, daerah asosiasi atau area asosiasi yang menghubungkan daerah sensorik dan daerah motorik. Daerah ini merupakan daerah yang memegang peranan penting dalam proses belajar, seperti berpikir, membuat suatu kesimpulan, menyimpan ingatan, dan aktivitas yang berhubungan dengan belajar bahasa. Kita lanjutkan dengan bagian yang kedua, yaitu sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Sumsum tulang belakang terletak di dalam rongga tulang belakang, mulai dari ruas-ruas tulang leher sampai ruas-ruas tulang pinggang kedua. Apabila disayat secara melintang akan tampak seperti pada gambar. Pada potongan melintang sumsum tulang belakang akan tampak bagian luarnya berwarna putih disebut dengan substansi alba, sedangkan bagian dalamnya berwarna abu-abu berbentuk kupu-kupu disebut dengan substansi grisea. Yang pertama, bagian tepi atau substansi putih disebut juga dengan substansi alba, mengandung dendrit dan akson dan berbentuk seperti tiang. Substansi alba mengandung akson bermielin dan membentuk saluran antara substansi grisea dan otak. Substansi alba berfungsi untuk menghantarkan impuls menuju otak dan dari otak ke efektor. Bagian yang kedua, bagian dalam, merupakan substansi kelabu atau substansi grisea yang berbentuk seperti sayap atau huruf H. Substansi grisea mengandung serabut-serabut saraf yang tidak bermielin. Substansi grisea dibedakan menjadi 2, yaitu akar dorsal dan akar ventral. Yang ketiga ada akar dorsal atau sayap dorsal mengandung badan neuron sensorik dan akson neuron sensorik. Akar dorsal dendritnya berhubungan dengan reseptor, sedangkan akar ventral atau sayap ventral mengandung badan neuron motorik dan aksonnya menuju ke efektor. Pada bagian pusat substansi grisea terdapat saluran kecil sepanjang sumsum tulang belakang yang disebut kanalis sentral yang berisi cairan cerebrospinal. Fungsi dari sumsum tulang belakang adalah 1. Menghubungkan impuls dari dan ke otak, dan yang kedua sebagai pusat pengatur gerak refleks. Berikutnya kita akan bahas tentang sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi terdiri atas saraf sensorik atau aferen dan saraf motorik atau eferen. Saraf sensorik
merasakan lingkungan eksternal dan merasakan lingkungan internal. Saraf motorik dibedakan menjadi dua, sistem saraf sadar atau somatik dan sistem saraf tak sadar atau otonom. Sistem saraf somatik terdiri atas 12 pasang saraf kranial dan 31 pasang saraf spinal. Sedangkan sistem saraf tak sadar atau otonom dibedakan menjadi sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis. Mari kita lihat satu persatu. Sistem saraf sadar terdiri atas 1. Saraf kranial, saraf yang keluar dari batang otak berjumlah 12 pasang. Yang kedua, saraf spinal, saraf yang keluar dari sumsum tulang belakang yang berjumlah 31 pasang, terdiri dari 8 pasang saraf leher, 12 pasang saraf punggung, 5 pasang saraf pinggang, 5 pasang saraf pinggul, dan 1 pasang saraf ekor. Saraf kranial yang berjumlah 12 pasang dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama 3 pasang bersifat sensoris, yaitu nomor 1, 2, dan 8. Yang kedua 5 pasang bersifat motoris, yaitu nomor 3, 4, 6, 11, dan 12. Dan 4 pasang bersifat sensorik dan motorik, yaitu nomor 5, 7, 9, dan 10. Mari kita lihat satu persatu dari 12 pasang saraf kranial. Perhatikan gambar berikut ini. Nomor 1 adalah saraf olfaktori, asal saraf dari selaput lendir hidung, bersifat sensorik yang menyebabkan indera pembau. Dengan tempat pengiriman impuls adalah epitel olfaktori. Nomor 2 adalah saraf optik, saraf sensorik di retina mata yang menyebabkan indera penglihatan dengan tempat pengiriman impuls di mata. Nomor 3 adalah saraf okulomotor, saraf sensorik otot penggerak bola mata. Juga merupakan saraf motorik yang merupakan otot penggerak bola mata, pengubah tebal lensa mata, dan penyempitan pupil, menyebabkan gerakan bola mata dengan tempat pengiriman impuls 4 otot dari 6 otot mata. Yang keempat, saraf troklear, saraf sensorik otot penggerak bola mata oblik superior, dan saraf motorik otot lain penggerak bola mata, menyebabkan gerakan bola mata dengan tempat pengiriman impuls 1 otot dari 6 otot bola mata. Nomor 5 adalah saraf trigeminal, saraf sensorik gigi, kulit, muka, dan rahang, dan saraf motorik otot pengunyah, menyebabkan gerakan otot mata yang menyebabkan ekspresi sensasi pada gigi dan bagian-bagian kulit, rahang, dan gerakan rahang. Dengan tempat pengiriman impuls 3 cabang otot kepala dan wajah, gigi-gigi di rahang bawah, dan otot rahang. Yang keenam, saraf abdusen, saraf sensorik otot penggerak bola mata rectus eksternal, dan saraf motorik otot lain penggerak bola mata, menyebabkan gerakan bola mata dengan tempat pengiriman impuls 1 otot dari 6 otot mata. Yang ketujuh, saraf fasial, saraf sensoris ujung pengecap di ujung lidah, motorisnya otot muka kelenjar ludah, menyebabkan sensasi dan gerakan otot wajah, tempat pengiriman impuls wajah dan kelenjar ludah. Saraf nomor 8, auditori,
saraf sensoris, koklea, dan saluran semisirkuler menyebabkan indera pendengaran dengan tempat pengiriman impuls telinga dalam. Saraf nomor 9, glosofaringeal, saraf sensoris ujung pengecap di lidah belakang, saraf motoris kelenjar parotis, otot penelan di faring, menyebabkan sensasi dan pergerakan pada lidah dan faring dengan tempat pengiriman impuls lidah dan faring. Yang ke-10 adalah saraf vagus, saraf sensoris ujung saraf di alat dalam, paru-paru, lambung, aorta, dan laring. Saraf motoris, saraf parasimpatis ke jantung, lambung, usus halus, laring, dan kerongkongan, yang menyebabkan berperan dalam gerakan dan sensasi pada jantung dan organ-organ dalam dengan tempat pengiriman impuls jantung, lambung, dan organ dalam. 11. Saraf spinal, saraf sensoris di otot belikat dan motoris di otot belikat, menyebabkan dalam gerakan dan sensasi seperti pada nervus vagus, dan tempat pengiriman impuls juga sama seperti saraf vagus. 12. Saraf hipoglosal, saraf sensoris otot lidah dan motoris otot di lidah, menyebabkan pergerakan lidah dan tempat pengiriman impulsnya di otot lidah. Untuk lebih jelasnya tentang saraf kranial, perhatikan tabel berikut ini. Tabel berikut sudah menjelaskan tentang nomor saraf, kemudian nama saraf, jenis saraf, dan fungsinya. Dari saraf nomor 1, olfaktorius, bersifat sensoris yang berfungsi untuk menerima rangsang dari hidung dan menghantarkannya ke otak untuk diproses sebagai sensasi bau. Nomor 2, optikus, bersifat sensoris yang menerima rangsang dari mata dan menghantarkannya ke otak untuk diproses sebagai persepsi visual. Nomor 3, okulomotor, bersifat motorik yang berfungsi untuk menggerakkan sebagian besar otot mata. Yang keempat, troklearis yang bersifat motoris, berfungsi untuk menggerakkan beberapa otot mata. Yang kelima, trigeminus, bersifat gabungan yang sensoris berfungsi untuk menerima rangsang dari wajah untuk diproses di otak sebagai sentuhan, sedang yang motoris untuk menggerakkan rahang. Yang keenam, abdusen, bersifat motoris, berfungsi untuk abduksi mata. Yang ketujuh, facialis, bersifat gabungan yang sensoris berfungsi untuk menerima rangsang dari bagian anterior lidah untuk diproses di otak sebagai sensasi rasa, sedang yang motoris mengendalikan otot wajah untuk menciptakan ekspresi wajah. Yang ketujuh, vestibulococlearis, bersifat sensoris. Sensoris sistem vestibular mengendalikan keseimbangan sensori koklea, menerima rangsang untuk diproses di otak sebagai suara. Yang kesembilan, glosofaringeal, bersifat gabungan yang sensoris menerima rangsang dari bagian posterior lidah untuk diproses di otak sebagai sensasi rasa, sedang yang motoris mengendalikan organ-organ dalam. Yang ke-10, nervus vagus, bersifat gabungan yang sensoris berfungsi menerima rangsang dari organ dalam dan yang motoris mengendalikan organ-organ dalam. Yang ke-11, aksesorius, bersifat motoris mengendalikan pergerakan kepala. Dan yang ke-12, hipoglossus, bersifat motoris yang berfungsi untuk mengendalikan pergerakan lidah.
Kita lanjutkan dengan sistem saraf spinal. Perhatikan gambar berikut ini. Sistem saraf spinal terdiri atas 31 pasang. Setiap pasang saraf spinal yang keluar dari tulang belakang merupakan gabungan saraf sensorik dan motorik yang berasal dari tulang belakang melalui akar dorsal dan akar ventral. Neuron sensorik membawa impuls dari reseptor ke sumsum tulang belakang melalui akar dorsal, sedangkan neuron motorik meneruskan impuls yang diproses dalam sumsum tulang belakang ke efektor melalui akar ventral. Kita lanjutkan dengan sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Sistem saraf tak sadar merupakan saraf motorik. Sistem saraf tak sadar berperan sangat penting dalam kehidupan kita karena mengatur kegiatan vital tubuh seperti denyut jantung, gerak otot polos pada organ-organ dalam, pengubahan pupil, serta mengerutkan dan melebarkan pembuluh darah. Sistem saraf tak sadar bekerja secara otomatis atau di luar kesadaran kita. Sistem saraf tak sadar dibedakan menjadi dua, yaitu sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis. Kedua saraf tersebut bekerja pada efektor yang sama, akan tetapi pengaruh kerjanya berlawanan atau antagonis. Perhatikan gambar fungsi kerja sistem simpatis dan parasimpatis berikut ini. Sebagai contoh, sistem saraf simpatis berfungsi untuk mempercepat denyut jantung, sedangkan saraf parasimpatis berfungsi sebaliknya, yaitu memperlambat denyut jantung. Kedua fungsi saraf tak sadar sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita secara tidak sengaja berpapasan dengan seseorang yang kita sukai, maka secara otomatis jantung akan berdetak atau berdenyut sangat cepat. Denyut jantung yang sangat cepat ini dipicu oleh kerja saraf simpatis. Akan tetapi setelah seseorang yang kita sukai tersebut tidak terlihat lagi oleh kita, maka denyut jantung akan diperlambat sampai menjadi normal kembali oleh saraf parasimpatis. Kita mulai dari sistem saraf simpatis. Sistem saraf simpatis berpangkal pada sumsum tulang belakang di daerah leher dan pinggang. Sistem saraf simpatis berfungsi mengaktifkan berbagai organ tubuh supaya bekerja otomatis. Sistem saraf simpatis terdiri atas 25 pasang simpul saraf. Yang kedua, sistem saraf parasimpatis. Sistem saraf parasimpatis berpangkal pada sumsum lanjutan dan di sakrum. Sistem saraf parasimpatis berfungsi kebalikan dari fungsi saraf simpatis. Sistem saraf parasimpatis efek kerjanya berlawanan dengan sistem saraf simpatis, dan efek kerja yang berlawanan tersebut akan menghasilkan suatu peristiwa yang menuju keadaan normal. Perhatikan gambar dari kerja sistem saraf simpatis dan parasimpatis berikut ini. Sebagai contoh, sistem saraf simpatis bekerja memperbesar pupil mata, sedangkan sistem saraf parasimpatis menyebabkan pupil mata menyempit. Yang kedua, sistem saraf simpatis menyebabkan ludah berkurang. Sistem saraf parasimpatis menstimulasi kelenjar ludah. Fungsi sistem saraf simpatis menyebabkan nafas makin cepat, sedangkan parasimpatis menyebabkan nafas melambat.
Saraf simpatis menyebabkan denyut jantung makin cepat, sedangkan parasimpatis menyebabkan denyut jantung lambat. Sistem simpatis menstimulasi gula darah dan mensekresi adrenalin, sedangkan parasimpatis menstimulasi kelenjar empedu. Sistem saraf simpatis menyebabkan pelambatan kerja pencernaan, sedangkan parasimpatis menstimulasi saluran pencernaan. Sistem simpatis menyebabkan relaksasi kandung kemih, sedangkan parasimpatis menyebabkan kontraksi kandung kemih. Fungsi sistem simpatis menyebabkan aktivitas genital terhambat, sedangkan parasimpatis menstimulasi alat genital. Anak-anakku, sekian pertemuan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.